Hai Tribuners, berjumpa di Bincang Bisnis. Kali ini bersama saya Elsa Elningtyas. Tribuners gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya. Nah Tribuners pasti udah nggak asing sama meat lovers, shabu, and barbecue nih. Para pencinta all you can eat pasti udah tau lah sama brand satu inilah ya. Nah kita spesial banget kali ini di Bincang Bisnis, kita kedatangan narasumber yaitu CEO-nya Meat Lovers, Shabu, and Barbecue. Langsung aja mungkin kita tanyain dan kita interogasi dulu nih. Tapi awalnya, boleh. perkenalan dulu boleh dong? Perkenalkan, saya Andrea, umur saya 30 tahun, saya CEO dari Meat Lovers Indonesia. Mantap halo, Mas Andrea nih. Iya. Gak apa-apa ya manggilnya Mas Nggak ya? apa-apa, Mas aja. Gak apa-apa, Ya. biar kelihatan muda gitu ya. Ini masih semangat hari ini. Masih semangat sekali. Keren banget. Ini habis dari mana nih kalau boleh tahu? Hari ini tadi habis meeting dulu, briefing karyawan, terus ngonten dulu. Hari ini, waduh, padat banget. Aduh, Baru ke tempat kalian ini. Oh ya ampun, emang CEO tuh beda ya jadwalnya sama saya kayak gini. Kayaknya hari-hari gitu aja, tapi ini CEO-nya sibuk gitu loh. Terima kasih loh udah nyempetin datang ke Bincang Bisnis Tribun Jateng kali ini. Kita seneng banget nih ketemu sama CEO-nya langsung Saya juga loh. senang banget bisa sharing bisnis di sini, bisa cerita-cerita yang ingin kalian dengarkan bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan masyarakat kan banyak banget tentunya. Iya dong, pada kepo lah pasti. Gimana kok bisa sesukses itu Meat Lovers gitu kan? Maksudnya ada di mana-mana, terus rame terus loh Meat Lovers nih gitu. Alhamdulillah ya gitu. Gak apa-apa lah ya kita kepo-kepo tentang Meat Gak apa-apa, Lovers. boleh dikuas. Semoga banyak banget sekarang anak-anak muda yang mulai startup di situ terinspirasi dan bisa menjadi pengusaha muda Indonesia. Wih, mantap. Terinspirasi itu kata kuncinya ya. Nah, biar aku terinspirasi juga nih, mungkin boleh cerita dulu awal mula didirikannya itu gimana nih Meat Lovers ini? Awalnya Meat Lovers itu berdiri tahun 2020 saat pandemi pas banget tuh. di situ kan. Itu Meat Lovers itu awalnya adalah perusahaan keluarga, saya bersama adik saya dan mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Udah serius aja nih ya, mantan pacar. Aduh, kok mantan ya. Oke, lanjut. Oke, dulu Meat Lovers itu kecil banget ya, belum sebesar sekarang ini. Dulu kita cuma jualan daging, sayur, dan minum. Tapi dari awal sudah all you can eat. Saya berasal dari keluarga yang bisa dibilang nggak ada basic-basic pengusahanya sama sekali. Saya berasal dari keluarga karyawan. Saya nggak punya privilege sama sekali, dan bisa dibilang ya cukup, kalau dibilang kaya tidak ya, cukup orang berada aja. Akhirnya di situ kita membuat bisnis all you can eat karena saya dulu merasakan untuk makan all you can eat itu rata-rata kita harus menabung 1 minggu sampai 2 minggu. Ya benar. Notabene all you can eat di zaman itu 3 tahun lalu adalah makanan orang menengah ke atas. Saya di situ pengen banget makan, akhirnya nggak bisa. Dan kita membuat bisnis ini bareng sama adik dan pacar saya waktu itu ya. Awalnya modalnya sangat kecil sekali, semua tabungan kita dikumpulkan. Kita membuka bisnis ini, ya dengan modal niat dan yakin saja sih. Bahkan keluarga saya sendiri awalnya tidak yakin. Oh ya? Keluarga, teman semua meragukan. Waduh. Ya, ngapain sih kamu jualan makanan, ngapain sih buka usaha? Jadi karyawan perusahaan kan aja enak ya. Dan memang kalau orang tua zaman dulu itu sangat kolot sekali bahwa tolak ukur kesuksesan orang tuh dilihat dari berdasi, bekerja di ruangan ber-AC rapi. Mereka nggak lihat gajinya ya, yang penting di kantor ber-AC rapi itu sudah tolak ukur kesuksesan orang zaman dulu. Sedangkan kalau saya, kalau dulu mengikuti hal itu mungkin di umur saya segini saya belum bisa beli mobil sendiri, belum bisa beli rumah sendiri. Akhirnya di situ kita bangun Meat Lovers pelan-pelan berdiri akhirnya tahun 2020 Meat Lovers. Itu awal saya buka di Jogja. Yang pertama malah di Jogja. Habis itu kita 4 bulan, 5 bulan BEP kita bangun lagi di Semarang cabang kedua. Yang di Jogja itu dipegang sama adik saya. Akhirnya saya buka lagi di Semarang. Yang di Semarang saya baru buka kena pandemi. Kena pandemi waktu itu. Jadi memang bisnis itu mekanismenya tidak semudah itu, kawan. Up and down-nya itu loh. Iya, kena pandemi. Untungnya waktu itu kita sudah siap, di online-nya kita ada, terus home service-nya kita ada. Kita pencetus home service pertama di All You Can Eat.
breakthrough ya. Iya, dulu kita diketawain sama brand lain. Apaan itu? All you can eat kok ada online-nya, ada home service-nya. Tapi setelah pandemi melanda, kita sudah siap di situ. Itu yang bikin kita survive sampai sekarang. Akhirnya berkembang. Kita akhirnya buka franchise kemitraan di situ juga. Sangat-sangat antusias masyarakat, ngeri banget. Wow. Akhirnya sekarang 3,5 tahun kita buka cabang yang ke-14. Ke-14, di mana nih? Boleh di-spill nggak? Boleh, kota-kotanya ada kita sampai saat ini ada di Jawa, Jateng itu ada di Semarang, Magelang, Solo, dan Yogyakarta. 4 tuh? Iya, tapi total 4 ya? Lumayan banyak ya? Next bakal buka di mana nih kira-kira? Tahun ini insya Allah kita pengen merambah ke Jawa Timur, Surabaya sama Malang. Oh, Surabaya sama Malang. Jadi 6 tuh totalnya ya bakalan. Kita juga ada crowdfunding, kita ada pendanaan di situ, saham. Buat yang mau bisa daftar di website kita juga. Punya website? Ada, www.meatloversindonesia.com. Oh, oke. Iya. Canggih juga ya, dari All You Can Eat ternyata punya website loh, Tribuners. Ada. Oh, oke. Tapi ini konsepnya kalau boleh tahu berangkat dari mana sih Meat Lovers ini? Maksudnya tadi kan diceritakan katanya dulu harus nabung berapa tahun dulu baru bisa buat sekali makan all you can eat seperti itu ya. Berapa minggu, Mbak? Berapa tahun? Berapa tahun? Buat saya berapa tahun? Kalau buat saya berapa tahun di waktu itu. Nah, tapi let's say harus mengumpulkan uang dulu seperti itu ya. Apakah konsepnya berangkat dari keresahan diri sendiri? Keresahan diri sendiri dan keresahan masyarakat ya. Dia anak-anak seumuran saya waktu itu makan all you can eat, barbecue itu barang yang mewah. Sekarang kita membuat Meat Lovers ini membuat barbecue dan all you can eat itu bisa menjadi konsumsi masyarakat luas. Di mana bukan hanya menengah ke atas saja yang bisa konsumsi itu, kita buat menengah ke bawah dan ke bawahnya lagi pun bisa merasakan kualitas daging yang sama. Jadi nggak harus yang eksklusif yang bisa merasakan enaknya makan all you can eat. Sekarang langganan-langganan kita banyak kok yang cuma pakai celana pendek, pakai daster aja makan di tempat kita. Yang cuek bebek gitu ya, makan yang penting makan. Zaman dulu mau makan all you can eat kita harus rapi-rapi pakai apa ini itu ya. Dandan banget gitu ya. Sekarang di Meat Lovers kalian dengan harga yang terjangkau kalian bisa makan di situ, nggak harus rapi-rapi. Gitu. Oh iya, bisa makan kenyang tapi nggak usah dandan repot-repot kayak gitu ya. Kalau boleh tahu nih, harganya mulai dari berapa sih sebenarnya kalau Meat Lovers itu? Kita ada ala carte-nya juga kita ada, mulai 10.000, 15.000. Paketan juga ada, 60.000 berdua ada juga. All you can eat-nya ada juga, untuk harga normal kita 100.000. Tapi jarang banget kita harga normal, biasanya promo terus. Kita ada promonya, tenang aja. Jadi untuk promo paling harga 65, 70. Itu kalian sudah bisa all you can eat, makan sepuasnya. Oh ya affordable ya, dengan harga situ terjangkau Tribuners. Dan ini juga dagingnya bisa dibilang premium gitu. Pastinya. Kalian bisa rasakan sendiri, kalian bisa datang, kalian bisa, orang-orang zaman sekarang konsumen kan udah pintar-pintar tentu lidahnya ya. Kita distributor daging kita sama kok sama resto-resto besar yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Oke. Kualitas dagingnya sama, kita ambil dari Australia, kita ambil dari Amerika. Harganya yang beda. Oh, menarik ya ini. Jadi murah meriah tapi juga tetap dapat daging yang istilahnya premium seperti itu ya. Dan udah nanti ada di beberapa kota terjangkau dan termasuk ada di Semarang nih. Benar. Kalau boleh tahu di Semarang pertama kali ada di mana? Terus sekarang udah ada berapa sih kalau di Semarang? Kalau di Semarang saya pertama kali ada di Tembalang, Semarang. Sekarang sudah ada 6 cabang. Ada Tembalang, Setiabudi, ada di Ngalian, Pamularse, Supriyadi. Terus satu lagi di mana saya sampai lupa. Wah, ini saking banyaknya ya. Aduh, Sultan Semarang ada 6, Semarang ada 6. Semarang ada 6 yang jelas. Sama di Gajah Mada. Itu tengah kota tuh padahal, tapi kelupaan gitu ya. Ada yang terakhir di ke-6 itu Gajah Mada seperti itu ya. Oh, oke. Yang terbaru di Supriyadi Semarang, itu ada di Semarang Timur. Iya, Supriyadi dekat rumah. Baru buka, udah jalan 9 hari. Oh, 9. Ini hari ke-9 sebenarnya. Iya. Oh. Wah, ada promo dong berarti. Oh, pastinya. Promo di semua cabang kita. Kita kalau promo nggak satu cabang aja. Oh, seperti itu. Iya. Nah, berarti kalau promo everyday ya berarti bisa makan tiap hari. Ada Ladies Day-nya juga. Kita utamakan wanita di situ. Ada promo yang paling murah kita, promo Ladies Day.
Itu kita harinya ganti-ganti, langsung dicek di Instagram masing-masing cabang. Itu beda-beda tiap hari promonya. Oh, oke. Iya. Berarti harus sering-sering ngecek Instagramnya Iya Meat Lovers dong. saja seperti itu ya. Oh, tuh para diskon hunter, promo-promonya Meat Lovers bisa langsung dipantau di Instagramnya Di ternyata. website ada juga. Oke. Oh iya, Iya. tadi punya website ya. Ada. Ternyata website-nya juga update loh. Keren-keren. Oke, Mas Andrea, mau nanya juga nih. Apa aja produk yang dijual? Tadi kan udah dibilang kalau ada daging premiumnya nih. Terus ada home service. Home service-nya apakah masih sampai sekarang atau kemarin pas pandemi aja? Boleh diceritain mungkin. Untuk produk kita mungkin dulu berawal dari cuma jual daging sama sayur aja, sekarang kondimen kita udah banyak banget. Bahkan kita di ojol-ojol ada juga. Kalian nggak cuma itu, kalian mau beli daging di ojol ada, mau beli kondimen di ojol ada. Meat Lovers kalian ketik aja di ojol kesayangan kalian tuh komplit banget. Oh. Home service memang itu adalah produk kita sampai saat ini pun. Ada rice bowl di situ, ada paket-paketan banyak banget. Jadi bisa diakses lewat ojol seperti itu ya. Ada. Nggak harus datang ternyata ya. Ada Shopee Food, ada Grab Food, ada GoFood. Nah, Nggak apa kalian disebut ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, ya nanti paling disensor ujung-ujungnya kalau nggak boleh gitu ya. Keren banget Mas Andrea. Yeah. Dan kondimennya ternyata juga bisa diakses lewat Bisa. ojol juga tadi. Oh, oke. Kirain harus datang dulu, enggak ya? Iya. Oh, semudah itu Tribuners. Semudah itu. Yang lain kan belum ada. Nah, itu breakthrough lagi. Nggak apa-apa, nyombong aja nggak apa-apa. Emang Iya. ini segmen khusus nyombong. Oke. Nah, ini mau nanya juga nih. Kalau bukanya itu tiap kapan aja nih kalau Meat Lovers? Ada jam-jam terbatasnya kah? Atau mungkin kan kalau all you can eat kan stereotipnya itu ada jam-jamannya lah gitu loh. Kalau di Meat Lovers kayak gimana? Kita buka dari jam 11 pagi sampai jam 9 malam. Itu last ordernya jam 9 ya. Jadi yang datang jam 9 masih bisa makan sampai jam 10. Oh, oke. Last order di jam 9. Kita tutup setiap hari Selasa di semua cabang. Oh, semua cabang tutup Semua cabang tutup hari Selasa. Kenapa milih Selasa? Ketambahnya gitu. Oh, gitu ya. Enggak. Udah kepancing kena Ya. pancingannya nih. Dulu kita buka setiap hari. Ternyata di hari Selasa itu semua cabang yang omsetnya agak menurunnya di hari Selasa. Oh, gitu. Makanya kita tutup di hari Selasa. Berarti ya Mas Andrea juga memantau ini ya, kayak Iya. pergerakannya seperti apa kalau dari konsumen. Dulu seperti itu. terus kita ada beberapa shift. Ternyata memang di sebuah F&B atau kuliner itu ada bagian tertentu yang tidak bisa orang itu libur gitu loh. Makanya kita rembuk di situ, anak-anak semua, manajer saya. Ya udah kita tetapkan hari Selasa kita libur, biar kita di situ libur bersama. Di hari-hari yang selanjutnya nggak ada orang yang diberatkan. Oh, oke. Udah ada sistemnya ya ternyata. ya. Ada. Itu Mas Andrea juga nih yang mikir dan rembukan dengan tim seperti itu ya. Kita bentuk, kebetulan saya sama istri, kalau saya khususnya di bagian dapur, kalau manajemen, keuangan, dan SDM, istri saya. Oh, kolaborasi nih. Iya, kalau saya yang masak. Oh, oke. Iya. Padahal biasanya stereotipnya istri yang masak seperti itu ya. Nah. Ini dibalik ya, Tribuners. Iya. Ternyata juga bisa masak nih Mas Andrea. Dulu awalnya saya malah di dapur, terus saya waiters itu ngelapin meja, istri saya kasir. Oh, oke. Jadi kita tengah malam belanja di pasar. Ini yang di Jogja ya berarti ya? Itu mulai dari Jogja dan Semarang. Oh, oke. Jadi kita turun langsung. Hidup itu nggak semudah itu. Tidak sudah membalikan telapak tangan. Iya. Gitu ya. Oh. Jadi kita harus turun langsung biar tahu memang kalau kita memahami sebuah sistem dan konsepnya itu kita nggak mudah dibohongi orang. Betul. Sudah merasakan dan sudah tahu, paham Benar. seperti itu ya. Oh. Oke, kalau tips suksesnya dari Mas Andrea apa sih? Ini kan bisa dibilang Meat Lovers udah banyak banget cabangnya. Terus ini udah running tahun ke-3 ya, bisa dibilang. 3,5 tahun ya? 3,5 tahun Iya. malahan. Itu Sampai tips tahun suksesnya apa nih kalau boleh tahu? Banyak banget ya, bukan cuma mbaknya yang nanya, Mas sebutkan satu kunci sukses Anda, Mas sebutkan tips sukses Anda. Jadi kunci sukses itu nggak cuma satu, tapi banyak dan semuanya itu saling berkaitan. Nggak bisa terus kita sekolah tinggi sukses, nggak bisa. Perlu kerja keras di situ. Kita perlu dukungan support orang di sekitar di situ. Kita harus belajar dengan, ya memang dunia nggak semudah itu. Terus kalian harus bermimpi dengan mata terbuka. Artinya apa? Artinya apa yang kalian impikan dan apa yang kalian lakukan itu harus sama. Terkadang orang, aku bermimpi menjadi pilot misalkan ya, tapi dia nggak ada alurnya ke situ. Dia yang dilatih adalah malah
berenang apa kan nggak masuk. Nggak cocok nih. Iya. Berarti ya antara mimpi dan kenyataan juga harus seimbang seperti itu. Benar, untuk anak muda, kalian juga harus menjadi orang-orang yang bersemangat. Jangan sampai kalian, banyak anak zaman sekarang itu bermimpi untuk sukses tapi nggak berani untuk melangkah. Oh, ketakutan buat Ketakutan sekali. Padahal rata-rata saya lihat modalnya ada, orang tuanya berada, tapi untuk melangkah saja mereka takut. Oke. Ternyata problematikanya kita ternyata di situ ya. Iya, bener sama ya. Relate. Kebetulan relate. Saya agak tersindir gitu ya, tapi nggak apa-apa. Karena ya ini juga ternyata Mas Andrea itu salah satu contoh yang bisa dibilang sukses dalam dunia F&B seperti itu ya. Dan sebenarnya belum nggak dibilang sukses di usia muda ya. Tapi saya memulai lebih awal. Banyak orang bilang, "Mas, enak ya kamu masih muda udah sukses." Hello bro, aku mulai udah 4 tahun, 5 tahun lalu bro. Kalau kamu sekarang gitu ya. Iya, kamu lihatnya sekarang, kamu nggak lihat beberapa tahun yang lalu saya nggak begini. Ini proses dari sekian tahun ternyata. Melangkah dulu aja, masalah gagal itu urusan belakangan. Kegagalan yang paling membekas buat Mas Andrea apa nih? Ini kayaknya nggak ada yang pernah nanya nih, jangan-jangan. Kalau tadi kan kunci sukses sudah nih. Ya. Kegagalan yang paling membekas apa nih? Dalam sebuah bisnis tentu nggak akan naik-naik begitu aja ya. Tentu ada juga namanya kita lagi turun, kita nggak disupport oleh orang lingkungan tuh ada. Ada momen saya kena di pandemi kemarin ini tuh, mungkin untungnya tidak banyak, tapi kita bisa survive di kala itu sudah sangat oke banget loh. Kita baru buka berapa bulan, kita keterpa kayak gitu, bahkan keluarga, teman semuanya menutup mata di situ. Ya udah di situ yang kayak kita kan keluarga, aku sama adik sama mantan pacar saya waktu itu, udah kita punyanya apa kita jual semua. Oke. Ya. Pengorbanan yang harus dibuat ya. Ya, setidaknya saya gagal setelah saya melangkah. Bukan saya menyerah sebelum saya melangkah. Keluar dari zona nyaman. Pastinya, tapi dengan perhitungan yang tepat. Banyak sekali orang zaman sekarang keluar dari zona nyaman tapi tanpa perhitungan, itu bunuh diri namanya. Nekat. Iya. Aduh, modal nyali doang itu ya. Iya, nekat sama bodoh kan beda-beda tipis. Beda tipis. Baik, gak salah Wah, sih. saya resign nih habis lihat motivator kan. Wah, kamu harus keluar dari zona nyaman. Saya harus resign. Habis resign bingung mau ngapain. Ngangong-ngangong tuh di rumah isinya ya. Saya di sini disclaimer dulu, semua pekerjaan itu bagus. Jadi pengusaha itu oke, jadi karyawan itu juga oke. Apapun pekerjaan kalian nggak akan pernah sukses kalau kalian tidak konsisten. Jadi mbaknya seperti sekarang ini sudah oke, asal dia konsisten di situ. Tapi kalau kamu bolos terus apa kan, jadi tidak oke. Wah, gaji nggak cair kalau saya bolos terus sih. Pengusaha kalau nggak konsisten sama juga. Iya. Gimana kalau Mas Andrea sendiri biar konsisten tuh kayak gimana? Apa yang Mas Andrea lakukan? Jadi mindset kalian harus diubah dulu. Kalian jadi pengusaha, jangan yang kalian pikirkan itu cuan, untung dan cuan. Jangan ya. Jadi kalau saya bikin Meat Lovers ini, kita niatnya di awal ini memang membuka banyak lapangan pekerjaan untuk anak-anak. Alhamdulillah karyawan saya sudah sampai hampir 200. Banyak juga ya. Keren. Jadi kita buka lapangan pekerjaan, untung sedikit aja nggak apa-apa. Buat saya ngasih makan orang banyak, ngasih rezeki orang banyak, itu sudah menjadi sebuah berkah buat saya. Doa-doa mereka, orang yang saya kasih makan, akan kembali ke saya. Amin. Ya. Dan kita ini di dunia masih menganut sistem barter secara tidak kita sadari. Uang itu tidak serta-merta datang sendiri, itu enggak. Jadi ada yang ditukar dengan uang ini apa? Value kamu. Kalau kita memberikan yang terbaik, value kita ada di situ, uang itu datang sendiri. Tapi kalau kamu nggak ada value, mau nyari uang, doa tok tiap hari nggak berusaha. Aduh, mimpi kan bro. Punten bang, bangun bang dari mimpinya gitu ya. Oke, itu ternyata konsisten. Kunci konsisten dari Mas Andrea seperti itu Tribuners. Boleh dicontoh nih sama Tribuners ya. Tuh siapa tahu one day juga jadi kompetitornya Mas Andrea, jangan-jangan nih. Boleh, kalau mau belajar juga bisa DM Instagram saya juga ada. DM di TikTok ada juga. Main TikTok dan main Instagram ya. Saya selain sebagai seorang entrepreneur, pengusaha, saya juga seorang foodgram. Saya juga TikToker juga. Waduh, banyak banget ini. Jangan pernah puas dari satu sumber pendapatan aja. Oke.
Kuncinya di situ. Berarti harus cari sumber yang lain juga nih, sumber cuannya. Mumpung seperti kaki itu. masih bisa melangkah. Ada saatnya kamu itu udah ngos-ngosan untuk melangkah. Mumpung masih muda, pokoknya apapun yang menghasilkan selama itu halal, lakukan. Jadilah yes man dulu. Apapun iya. Jangan pernah bilang tidak. Mindsetnya itu harus dirubah. Kalau kamu beli-beli barang masih lihat nota, yang jangan ngomong lelah. Ya betul. Sampai nggak lihat berapa nih harganya gitu dulu ya, baru bisa agak, wah enak juga ya gitu. Jangan pernah ngomong capek bekerja selama kamu beli-beli masih lihat nota. Sebuah tips untuk Gen Z dan milenial yang mendengarkan ini, jangan lupa dicatat. Oke Mas Andrea, mungkin terakhir nih dari kita. Harapannya Mas Andrea tentang Meat Lovers ke depannya ini apa? Harapan saya tentunya di Meat Lovers ini kan isinya bukan cuma saya, tapi ada banyak sekali owner-owner di dalam situ yang berbeda-beda, banyak sekali investor saya. Harapan saya kita bisa sukses bersama, bukan cuma saya, tapi teman-teman saya yang di sekitar, bisa menjadi berkah yang baik untuk kalian. Amin, amin, amin. Keren ya, ini ingin ngajak kaya, tapi kayaknya bareng-bareng gitu. Iya, kalau kaya cuma ya. sendirian ngapain? Nah itu, bener ini, konsep yang bagus ini. Kalau kaya sendiri ya ngapain nih, bener juga sih, susah Orang ya. bisa dibilang sukses itu setelah mensukseskan lingkungannya. Kalau kamu cuma sukses sendirian aja, aduh, nggak dulu. no bro, kamu nunggu arisan juga kaya, ya kan? Ya bener, nggak salah sih. Nggak usah. Tapi kalau kamu bisa, orang sukses itu setelah dia melihat lingkungannya, bisa jadi orang semua, itu baru dibilang pengusaha yang sukses. Ya, semoga Mas Andrea juga mencapai itu ya. Jadi, amin. Saya masih jauh, masih banyak senior-senior di atas saya. Merendah nih, humble bragging ya, hobinya ya, memang ya, kelihatan nih Mas Andrea. Ini insight-nya banyak banget yang kita dapat hari ini. Amin, semoga menjadi ilmu juga buat teman-teman. Amin. Thank you. Kita yang malah senang bisa sharing ilmu dari Mas Andrea dalam entrepreneurship dan juga tentang Meat Lovers itu isinya seperti apa sih gitu. Kita jadi excited, kira-kira Meat Lovers promonya apa nih hari ini. Terus nanti kalau misalnya pengen lihat promonya tinggal ke Instagram di website ya, ada, dan buat teman-teman yang mau gabung di Meat Lovers juga bisa. Jadi kita open kemitraan itu kan nggak cuma yang kaya-kaya toh. Sebelumnya kan memang single factor-nya ada orang-orang kaya toh yang bisa gabung dan beli franchise. Sekarang kita sudah ada sistem crowdfunding, dengan kamu uang berapapun kamu masuk situ kamu bisa punya saham Meat Lovers dan bisa menjadi owner Meat Lovers. Oh, dari crowdfunding itu ya? Iya, di website ada. Oke, sistem buat daftarnya gimana pun juga ada di website. Ada di website. Gitu ya? Habis ini cabang kita terakhir nanti ada di Jawa Timur, ada 2 cabang terakhir. Satu franchise single, satunya crowdfunding. Habis itu kita akan tutup buka cabang lagi karena saya perlu evaluasi lagi. Jadi saya bukan hanya berpikir cuan, tapi harus evaluasi lagi apa kekurangan-kekurangan kita supaya orang yang sudah percaya dan masuk ke saya bisa sukses bersama juga. Itu nggak asal buka cabang-cabang aja, tapi nggak ada evaluasinya. Benar, nggak kayak brand sebelah buka terus. Orangnya kaya. Iya. CEO-nya kaya, yang ada ambil ya? kan kasih ya. Ada ya kayak gitu ya? Banyak, teman saya bahkan ada cuy. Upsi. Maaf ya bro. Upsi. Nggak apa-apa, tidak ada pihak yang tersindir di ruangan ini, nggak ada ya? Kebetulan rata-rata pengusaha itu saling kenal satu sama lain. Oke, jadi ada jaringannya ya? Iya. Ada komunitasnya nih ternyata Tribuners. Oke, menarik banget. Ternyata itu nggak cuma asal buka, tapi ternyata juga ada quality control ya. Pastinya. Nah, Tribuners tadi udah di-spill tuh sama Mas Andrea, gimana caranya buat daftar kemitraannya, seperti itu ya? Bisa. Oke, dan ternyata nggak cuma yang menengah ke atas saja yang daftar. Iya dong. Menengah ke bawah seperti rakyat jelata seperti saya, ternyata juga bisa ikut. Jangan yang kaya makin kaya aja, tapi yang bawah juga bisa sukses. Nah, itu selama ini kan gitu Mbak, ya kan? Yang kaya aja makin kaya, yang bawah dengan budget yang seperti saya dulu, dengan budget seadanya nggak bisa naik-naik. Nah itu sih. Andai aja banyak orang yang sadar akan hal ini seperti itu ya. Semoga setelah nonton video dengan Mas Andrea ini juga orang-orang pada sadar seperti itu ya. Murah aja kok sama Meat Lovers itu 1 lembarnya cuma 1 juta. Oh iya. Oh. Wow, tertegun nih, shock gitu ya. Oke, itu Tribuners ternyata terjangkau kok gitu. Terjangkau. Nanti bisa langsung kontak ke Mas Andrea aja. Enggak, langsung di website. Iya, maksudnya via website maksudnya aja, jangan langsung. Nanti DM-nya Mas Andrea malah penuh nih, jangan.
error sih. Error, di ban Instagram jangan-jangan. Iya. Oke, Mas Andrea, terima kasih banyak. Terima kasih buat Tribun Jateng udah manggil saya hari ini. Iya, kita yang seneng Mas Andrea bisa mampir ke sini, gitu. Udah meluangkan waktunya di tengah agenda CEO dan content creator yang sibuk seperti itu ya. See you next time. Iya, see you. Terima kasih banyak, sehat selalu Iya. buat Mas Andrea ya. Thank you. Terima kasih. Ya, sekian Tribuners untuk Bincang Bisnis kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Bincang Bisnis lainnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias, pamit undur diri. Sampai jumpa.